Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Esa Unggul jurusan PGSD dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Bapak Edi Firmansyah dalam mata kuliah yaitu keterampilan bahasa Indonesia. Hari ini kita masuki sesi yang kelima. Adapun topik perkuliahan yang akan kita bahas pada hari ini itu mengenai menyimak sebagai bahan penelitian. Untuk itu, rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada, simaklah materi pada sesi kelima ini dengan baik-baik. Kelompok akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami konsep penelitian bahasa khususnya pada keterampilan menyimak. Mahasiswa mampu memahami bahan penelitian bahasa, mahasiswa mampu memahami paradigma penelitian bahasa pada keterampilan menyimak, mahasiswa mampu memahami permasalahan yang dikaji pada penelitian keterampilan menyimak, mahasiswa mampu mengaplikasikan penelitian keterampilan menyimak sesuai dengan contoh yang diberikan. Agar kemampuan akhir yang diharapkan dapat tercapai, alangkah sebaiknya mahasiswa membuat atau menyiapkan buku catatan untuk menulis poin-poin penting mengenai pembahasan yang akan saya berikan. Oke, ini adalah konsep penelitian bahasa. Secara ontologi, ya, ilmu terbatas pada kawasan yang berada dalam jangkauan pengalaman dan pengamatan manusia. Jadi ontologi itu adalah ilmu. Secara epistemologi itu ilmu menyusun dan menambah bangunan pengetahuan, ya, metode tertentu yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi epistemologi itu bagaimana ilmu itu menghasilkan atau bisa diujikan melalui metode ilmiah. Nah, secara aksiologi itu mempunyai tujuan atau pemanfaatan atau nilai, ya. Pengetahuan keilmuan harus dimaksudkan demi kemaslahatan umat manusia. Nah, jadi secara ontologi, secara epistemologi, secara aksiologi itu menghasilkan sebuah konsep penelitian bahasa. Artinya setelah kita membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi, di pikiran kita apa bahan kajian ilmu bahasa. Nah, bagaimana cara mengkaji ilmu bahasa dan apa manfaat dan tujuan ilmu bahasa itu. Nah, inilah bahan penelitian bahasa khususnya keterampilan menyimak. Ada ujaran, ujaran itu bisa berkaitan dengan ilmu fonologi, ya. Seperti yang kalian ketahui bersama bahwa fonologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa atau ujaran bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Nah, ujaran itu bisa apa saja, bisa hal yang dapat diujarkan melalui keterampilan berbicara, itu bisa kita gunakan sebagai keterampilan atau bahan penelitian bahasa. Atau bisa juga bunyi, ya, atau cara pengucapan bunyi mungkin dalam pengucapan bunyi siswa-siswa SD dalam membunyikan sebuah huruf. Nah, mungkin bisa juga dikaji dalam fonologi. Kemudian morfem kata, ya, jadi bisa juga dikaji oleh proses morfologi. Jadi morfologi itu adalah ilmu yang membahas tentang pembentukan sebuah kata, ya. Jadi bagaimana pembentukan sebuah katanya, kemudian bagaimana kata-katanya, itu juga bisa kita bahas dari segi fonologinya, morfologi. Kemudian ada perbendaharaan kata, itu berkaitan dengan leksiologi. Nah, leksiologi itu berarti ilmu yang membahas tentang bagaimana pemendaharaan sebuah kata itu dapat digunakan atau disusun atau dipahami oleh siswa. Oke, termasuk gejala, ya, gejala bahasa ini bisa dipelajari juga oleh cabang kajian semantika, atau istilahnya memahami sebuah maknanya, atau gejala bahasa juga berupa percakapan atau wacana atau conversation atau discourse, ya. Hermeneutika berkaitan dengan analisis isinya, analisis wacana, discourse analisis. Nah, itu pun bisa dijadikan sebagai objek kajian fonologi. Kemudian paradigma pendidikan bahasa. Nah, paradigma positivistik artinya pendekatan ini bersifat kuantitatif. Artinya ini tentunya biasanya judul-judulnya digunakan oleh pengaruh, ya,
Nah, ini biasanya digunakan dalam pendekatan kualitatif. Kemudian paradigma interpretatif yaitu pendekatan kualitatif. Nah, biasanya pendekatan kualitatif ini hanya menggunakan pendekatan untuk mengkaji, menganalisis ya bahan-bahan penelitian bahasa kita. Kemudian paradigma reflektif ada pendekatan kritik atau represi paradigm. Ya, artinya pendekatan kritik ini artinya bisa disebut juga pendekatan mixed method ya. Artinya contohnya seperti pengembangan bahan ajar itu masuk ke mixed method juga, atau peningkatan atau PTK juga itu bisa dimasukkan ke dalam mixed method. Kemudian permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian keterampilan menyimak bisa sikapnya, sikap siswa atau sikap para pendidik kita bagaimana. Misalkan contoh menyimak sambil membuat catatan lengkap. Nah, rata-rata mungkin kalian bisa menemukan permasalahan ini ketika di kelas kalian gitu ya. Ketika kalian mengajarkan keterampilan menyimak, siswa-siswa kalian membuat catatan dengan lengkap. Nah, bagaimana nih agar tidak siswa-siswa kalian menyimaknya lebih efektif. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya yang mungkin kalian temukan ketika keterampilan menyimak, misalkan menyimak dengan mengingat deretan fakta-fakta, atau menyimak dengan sikap meremehkan permasalahan. Nah, sehingga dari permasalahan-permasalahan tersebut menghasilkan sebuah penelitian menyimak seperti apa. Apa itu nantinya penerapan metode menyimak, bahan ajar, atau media pembelajaran dalam menyimak. Tentu itu adalah berkaitan dengan masalah yang menurut kalian harus dipecahkan melalui metode kah, bahan ajar kah, atau media kah. Kemudian ada perhatiannya, mungkin ketika kalian mengajarkan menyimak, ada siswa yang menyimak dengan tidak memperhatikan uraian yang sukar, atau menyimak dengan perhatian yang sudah diganggu kegaduhan, atau berkaitan dengan motivasi, ya. Terkadang siswa-siswa juga motivasinya kurang, gitu ya. Ada orang yang menganggap bahwa dirinya itu sudah pandai sehingga motivasinya dalam menyimak kurang dalam memperhatikan keterampilan menyimak di kelas kalian nantinya. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut sama, artinya dari permasalahan tersebut kalian bisa menghasilkan apa? Metode menyimakkah, atau penerapan metode menyimak terhadap permasalahan yang kalian kaji, atau bahan ajar yang akan kalian terapkan dalam permasalahan yang kalian kaji, kemudian media pembelajaran, apakah media pembelajarannya bisa kalian terapkan berdasarkan permasalahan tadi. Tentu hal tersebut harus dilakukan sebuah penelitian. Atau permasalahan lain yang dihadapi oleh siswa kalian, yaitu menyimak dengan emosi suka mengencang, menyimak dengan penuh prasangka, menyimak hanya bagian-bagian tertentu karena misalkan super emosi, atau menyimak dengan terputus-putus dan melompat-lompat karena emosi. Nah, itu pun bisa menghasilkan sebuah penerapan dalam penelitian menyimak ya, entah itu metodenya terhadap permasalahan yang kalian kaji, yang kalian temukan, atau bahan ajar kemudian dikaji dalam permasalahan kalian, kemudian media pembelajaran bisa juga terhadap permasalahan yang kalian temukan di sekolah. Ini ada beberapa contoh judul penelitian keterampilan menyimak, mungkin sebagai bahan referensi kalian untuk meneliti bagaimana keterampilan menyimak itu. Nah, contohnya adalah peningkatan keterampilan menyimak melalui model pembelajaran artikulasi dan media boneka tangan pada pembelajaran tematik kelas 1 SDN Pejok 2 Kembung Adem Bojonegoro. Ya. Nah, jadi dalam penelitian ini adalah judulnya adalah PTK ya, peningkatan. Nah, jadi PTK itu kalian harus meneliti berdasarkan siklusnya ya, ada sampai siklus 2 gitu ya. Siklus 1 dan siklus 2, tapi tidak ada sampai siklus 3 karena ketika sampai siklus 2 terakhir apapun apapun hasilnya berarti kalau misalkan tidak mengalami peningkatan dianggap gagal. Kemudian ada permasalahan penelitiannya. Kenyataannya kemampuan menyimak siswa masih rendah yang terlihat dari nilai ketuntasan siswa. Itu hanya 25% yang tuntas sehingga perlu adanya upaya peningkatan melalui model pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan.
Nah, berarti permasalahannya adalah siswa yang masih memiliki kemampuan menyimak yang rendah itu sekitar 20%. Nah, ya. Maka diperlukan type model atau media pembelajaran. Menjelaskan penerapan tujuan penelitian ini adalah menjelaskan penerapan model pembelajaran artikulasi dan media boneka tangan untuk meningkatkan kemampuan menyimak pada pembelajaran tematik kelas 1 dan 2. Menjelaskan peningkatan kemampuan menyimak siswa setelah menerapkan model pembelajaran artikulasi dan media boneka tangan pada pembelajaran tematik. Nah, hasil penelitian ini, penerapan model pembelajaran artikulasi dan media boneka tangan dapat meningkatkan keterampilan menyimak siswa. Hal ini dapat dilihat dari presentasi siswa yang tuntas, yaitu siklus 1 hanya ada 45,8%. Siswa yang tuntas dan kemudian meningkat menjadi 83,4% siswa yang tuntas pada siklus 2. Artinya seperti saya katakan tadi bahwa ketika kalian meneliti dalam bentuk PTK keterampilan menyimak ini, maka harus sampai siklus 2. Ternyata dalam siklus 1 ini 45% ya. Sementara siklus itu 83, berarti sangat drastis sekali peningkatannya. Maka dianggap penelitian ini memiliki daya keberhasilan yang tinggi. Kemudian hasil penilaian aktivitas guru itu meningkat. Jadi istilahnya kalau penelitian PTK itu adalah penelitian tim teaching gitu ya, antara mahasiswa yang akan meneliti dan guru kelasnya. Nah, artinya guru meningkat dari siklus 1 dan siklus 2 itu antara skor 80,7% ya menjadi 86. Nah, secara klasikal dengan skor 80% jadi 88%. Kemudian kita masuk pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Virate Storytelling berbantuan media audiovisual terhadap keterampilan menyimak bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD. Ya, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan keterampilan menyimak bahasa Indonesia antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Virate Storytelling berbantuan media audiovisual dengan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas 5 di SD Gugus 1 Kecamatan Buleleng tahun pelajaran 2012-2013. Metode penelitiannya yaitu jenis penelitian ini adalah metode eksperimen semu dengan desain non-equivalent post-test, only control group design. Artinya dia hanya menggunakan satu kali post-test dan satu kali pretest pada setiap satu ini ya, artinya hanya terdapat satu kelas dalam penelitian ini ya. Kemudian hasil penelitiannya berdasarkan hasil uji T diketahui bahwa terdapat perbedaan secara signifikan keterampilan menyimak bahasa Indonesia antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Virate Storytelling berbantuan media audiovisual dengan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional. Hitungnya menghasilkan 26,70% lebih besar daripada tabel. Nah, selain itu juga diketahui bahwa rata skor hasil menyimak bahasa Indonesia kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol 21 sampai 17,28. Nah, disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Virate Storytelling berbantuan media audiovisual berpengaruh terhadap keterampilan menyimak bahasa Indonesia. Oke, terima kasih rekan-rekan. Semoga kalian memahami ya penjelasan materi saya hari ini dan semoga ada manfaatnya. Jika kalian kurang paham, silakan kalian diskusikan dengan dosen-dosen pengampu kalian mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia masing-masing pada forum e-learning kalian. Terima kasih. Itu saja penjelasan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.